yang mana? Yang manapun enak. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Dengan Pak Sinten nggih, nyuwun sewu nggih Pak. Sama saya Wono. Pak Bono. Iya. Nama lengkapnya apa Pak? Ya nama-namanya desanya Raja Wana, namanya Wana. Wana, Artinya ya. Hutan, gak ada lain-lain, namanya cuma itu aja. Pak Wana ya. Iya. Nah, ini sudah sobat inspirasi. Sekarang kita di depan saya ini ada namanya Pak Wono nggih. Pak Wono, dan beliau adalah pimpinan LPK Yasui ini. Ini gimana nih Pak terkait dengan LPK Yasui ini? Bidang kerjanya itu apa Pak LPK Yasui ini Pak? Bidang kerjanya kalau di Jawa itu manufaktur. Manufaktur pabrik lah ya. Rata-rata di pabrik manufaktur. Ya, manufaktur apa, bidang apa Pak? Terkait dengan apa? Terkait dengan permesinan di Jepang itu seperti ini. Misalkan satu pabrik itu misalkan motor Astra Iya itu betul. semua itu pabrik bukan dikerjakan di pabrik semua, jadi ada home industri, ada pabrik ini, jadi garap sendiri-sendiri. Jadi misalkan ban, ada yang pelek, ada yang baut, semua terbagi-bagi. Tidak seperti di Indonesia, biasanya jadi satu kelompok kan. Kalau di Jepang betul, bedanya, ya. jadi saking percaya bisa home industri. Itu ya. Bidang kerjanya. Ini bisa diceritakan Mas, dulu jenengan mendirikan sebuah LPK Yasui ini, kemudian sekarang pesertanya sudah sampai berapa ini kira-kira, ini diceritakan dari dulu coba. Ya awalnya saya dulu kerja di staf umum angkatan darat, SWAT gitu. Waktu SWAT, itu waktu itu kasetnya Tiasno Sudarto setelah Wiranto. Tahun berapa itu Mas? Tahun 1999 2000 lah. Tahun 2000. Sudah CPNS Mas? Ya, CPNS. CPNS Sebentar ya? lagi sebenarnya PNS, tapi PNS. karena kita pengalaman cerita lucu ini sebenarnya. Iya. Jadi saya masih bujangan, tapi senior saya itu sudah punya 2. Tapi begitu akhir bulan kok pinjam. Iya. Nah, saya jadi mikir ke depannya itu Pak. Mikirnya, nah ini berarti saya besok hidup di Jakarta itu setelah punya anak, punya rumah juga kayaknya kok kurang pasti ya. Jadi kemudian akhirnya saya menekat diri mencari peluang, ternyata ada peluang ke Jepang. Nah saya berani berkorban, saya mengundurkan diri. Nah waktu itu juga lucu, keluarga dikira saya stres, karena orang masuk di situ juga sangat sulit. Kenapa yang sudah bisa disiapkan di situ malah mundur ya. Tapi saya punya pemikiran, saya kalau jadi di sini nggak pernah akan sukses. Jadi PNS lah ya. Ini juga pas-pasan terus. Itu mohon maaf, tapi Iya, saya punya kesakitan tinggi. Jadi alhamdulillah saya bisa nekat, walaupun keluarga itu mengira saya juga mungkin begini kali ya, tapi saya nekat alhamdulillah. Setelah pulang dari sana ternyata ya bisa menabung cukup banyak, karena di Jepang itu rata-rata kalau 3 tahun ya dapat 300 juta, bonusnya 100 jadi 400 juta. Jadi sampai saat ini alhamdulillah uang itu bisa digunakan untuk bisnis ya. Nah kemudian setelah pulang Indonesia, saya juga berpikir ternyata di desa saya juga banyak pengangguran. Nah akhirnya saya berusaha melatih bahasa, melatih fisik, keluarga diberangkatkan. Dulu itu tahun berapa itu Mas Nidan berangkat ke Jepang pertama itu kali? Pertama 2001, 2004. 3 tahun? Iya 3 tahun. Kesana lagi enggak?
waktu itu memang 3 tahun programnya, 3 tahun ya? tidak bisa kesana lagi. Tapi setelah 2018 bisa ke Jepang lagi. Kecuma lagi Iya, sekarang programnya sampai 3 tahun, nambah 2 tahun, 5 tahun, 5 tahun. bisa 5 tahun lagi, sampai 5 tahun lagi. Bahkan yang program 5 tahun lagi itu anak istri bisa diajak ke sana. Dulu jenengan ke Jepangnya itu info dari mana nih? Ya kan? Tahun 2000 berapa tadi kemarin? Nah, info itu saya dulu waktu di staf Umatan Darat itu jadi naik bis kadang-kadang karena saya jemputannya ikut jemputan itu Iya. ngobrol sama temen di jalan ngasih informasi itu, jadi saya nekat daftar lewat temen itu. Temennya berangkat dulu, saya alhamdulillah bisa ngikuti jejak mereka Berarti dari Jakarta ya? dari Jakarta. Nah, alhamdulillah di desa saya termasuk orang pertama yang ke sana. Orang pertama Jadi ya? saya pulang selalu ke desa, orang melihat kok punya uang, punya ini, Iya. akhirnya pada ikut. Nah dari itu saya berpikir akhirnya saya tolong itu sampai saat ini dulu shiftnya paling 5, 10, nah, sampai sekarang hanya jadi sampai ratusan. Untuk mendirikan ini mas, untuk mendirikan sebuah LPK ini pertama amalnya gimana? Awal jenengan mendirikan LPK ini? Sebetulnya saya dari 2004 itu sudah melatih siswa pergi ke Jepang. Cuman karena saya pikir kalau belum perlu izin, tapi setelahnya 2007 kok siswa yang paling banyak, jadi saya izin ke Disnaker Lawak. Kita dikasih izin 2007 izin keluar Izin dari mana itu mas? dari Disnaker Purbalingga. Disnaker Purbalingga ini. Kemudian terkait dengan ini kan kalau nggak punya channel jenengan di Jepang ini itu kan susah nih. Betul, Ini betul. untuk bangun jejaring ini gimana ini bangunannya? Jadi mengawali itu sebenarnya kalau kita punya izinnya 3 kita. Iya. Disnaker, Dinas Pendidikan, yang satu lagi Kemenaker. Kalau Kemenaker itu izin SO, Sending Organization. Jadi saya bisa langsung memberangkatkan sendiri ke Jepang. Jadi kalau yang banyak namanya LPK, tapi kita tambahannya ada izin Kemenaker. Jadi bisa. Sulit. Ini awal jenengan kerja di Jepang itu di mana nih? Di apa namanya? Di bidang apa ini? Jadi saya dulu di Jepang itu di pabrik. Jadi apa ya? Bikin jarum jam. Jarum jam. Jadi jarumnya saja tidak Jarumnya pakai saja, ya. Jadi nah itu kembali lagi di Jepang itu misalkan bikin jam itu tidak dikerjakan satu pabrik. Jadi jarumnya di sana, oh ini bungkusnya, ini besi tutupnya itu jadi dikerjakan beberapa perusahaan. Bahkan bisa masuk home industry. Tapi ya tetap sangat dipercaya. Tidak mentang-mentang karena ini home industry tapi hasilnya tidak bagus, tapi hasilnya tetap bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kan dari tahun 2004 nih ya? Ya, 2004 caranya merekrut ya, Ya, merekrut betul. teman, merekrut tetangga dan sebagainya. 2007 nih udah mulai izin ini. Ini 2007 udah sampai berapa nih jenengan? Kalau 2007 mungkin sekitar 20-30 siswa. 30 siswa Iya, ini ya. 30 siswa. 2020 sampai berapa Pak? Ini. 2010 sekarang saya punya siswa 600. 600 ya. 600 orang tapi Mantap ya. tapi karena ini juga corona jadi saya panggil sepertiganya. Sepertiga ya. Kemudian ini kan banyak mungkin ya teman-teman sobat inspirasi yang mau menanyakan berapa sih sebenarnya untuk ongkos ke Jepang itu berapa sebenarnya itu loh. Nah ini ongkosnya sebetulnya kalau sampai ke Jepang itu ya menurut saya tidak terlalu banyak karena umumnya kalau di tempat saya sih sebenarnya sangat murah karena biaya bisa dipinjami. Jadi saya kerja sama dengan koperasi dengan bank. Jadi anak itu biasanya cuma modal 7.500.000 sudah bisa sampai ke Jepang. Dicicil ya. Jadi cicil. Bahkan yang 7.500.000 aja dibayar 3 kali, 2,5. Setelah itu nanti yang akan biayai koperasi atau bank atau pinjam di ada peminjaman. Ada pinjaman Iya. ini ya. Nah, ini malah saya punya program ini ke depan. Ke Jepang itu hanya modalnya pramedikal 750 sama pertama 2,5. Setelah itu kita punya kerjasama dengan pihak koperasi bisa dibiayai semua. Seperti Ya. itu. Ini syaratnya untuk jadi siswanya jenengan ini gimana ini? Syaratnya harus pinter, harus pandai. Nah, atau yang gimana? utama itu memang pintar. Yang utama itu bahasa, karena Jepang itu tidak seperti negara lain. Kalau Jepang itu yang pertama tetap harus bisa bahasa Jepang. Kalau tidak bisa bahasa Jepang, tidak bisa. Makanya Jepang itu sampai saat ini kita udah ribuan yang berada di sana tidak bermasalah. Karena apa? Komunikasi bahasa itu lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, Jepang itu memang apa ya? Persyaratan ke sana memang nggak sulit seperti orang daftar ABRI sama polisi. Jadi tinggi badan harus sesuai, berat badan, tidak ada tato, tidak ada tindik,
Jadi ya sempurna lah ya, terus badan juga tegap, tidak bengkok sedikit segala macam itu tidak ada. Nah di sini apa namanya ya, kenapa semua yang ke sana hampir tidak ada masalah, bahkan sudah pulang dari Jepang kepingin ke sana lagi. Itu berarti menandakan di sana walaupun di sana kerjanya sebenarnya berat, tapi orang rata-rata yang pernah dari jauh pingin ke sana lagi. Apa karena ceweknya ya Mas? Lah ya itu diantaranya. jadi sebenarnya gini ya, kalau pintar bahasa itu semua kita yang di sana kita inginkan bisa, semua bisa. Semua bisa ya. Iya. Tapi rugi Mas kalau punya istri orang sana, rugi. Oke, kenapa Mas? Nah sistem di Jepang itu tidak seperti Indonesia. Jadi itu aturan dari pemerintah itu di Jepang itu, misal kita kerja di perusahaan, kita punya istri orang Jepang atau orang Jepang ya, aturan orang Jepang itu ya. Iya. Itu gaji itu masuk ke rekening istri semua. Jadi laki-laki nggak megang uang, jadi jangan harap kerja di Jepang terus uangnya untuk itu nggak ada. Jadi semua yang megang istri ya. Bahkan merokok, kita mau merokok atau beli harus minum itu ya. minta ke istri, jadi tidak kita kasih uang tapi kita yang minta. Berarti di sana ada ini ya, ikatan suami takut istri ya. Nah, itu mungkin karena sudah jadi budaya, tapi kalau di Indonesia begitu ya, tapi kalau di Jepang sudah jadi budaya, jadi ya seperti itu. Ya, kemudian terkait dengan ini tadi tinggi badan, berat badan itu yang proporsional seperti apa ini tadi? Belum dijelaskan. Kalau tinggi badan itu minimal 162, berat badan minimal 50, karena kalau badannya gemuk, orang Jepang berpikiran orang gemuk itu kurang lincah. Terus kemudian tesnya juga lumayan berat, ada lari, ada push up, ada sit up, termasuk tes bahasa. Tes bahasa ini ya. Jadi saya kalau suruh memilih, oh ini uangnya banyak, tapi EQ-nya rendah. Kemudian ini EQ-nya tinggi, tapi nggak punya dana sama sekali, ya saya pilih mendingan EQ-nya tinggi. EQ-nya tinggi, tapi tidak punya dana itu ya. Saya biayai semua bisa, iya. Karena Mantap, pengalaman ya. kami ada yaitu dari Semarang, itu masih alhamdulillah sampai saat ini saya masih terkenal itu dari Semarang, dari yayasan ada 2 orang itu. Yayasan panti apa? Panti itu ngirim 2 orang itu ke sini. Waktu itu dari Semarang ke tempat saya Purbalingga pun nggak punya uang. Waktu itu Semarang ke sini paling 70.000 itu aja nggak punya uang. Makanya alhamdulillah 2 orang itu saya bisa berangkatkan tanpa mengeluarkan uang sebesar pun ya. Dan alhamdulillah sekarang 1 orang itu sudah punya usaha kelas. Alhamdulillah. Terus yang satu lagi sudah punya kayak dapat air minum isi ulang. Air minum ulang di Nah, Semarang. Jadi, iya, itu jadi alhamdulillah mereka, saya merasa bangga orang nggak punya sama sekali tapi bisa ke Jepang sekarang, bisa ya memperbaiki ekonomi keluarga. Kemudian pola pendidikan di sini gimana Mas? Berapa bulan? Di sini 4 bulan. 4 bulan. Di sini 4 bulan itu, jadi nanti 4 bulan itu ada sistem gugur di tempat kami. Dari Sistem gugur. iya, 1 bulan itu kita lihat, misalkan EQ-nya kok tidak bisa mengikuti bahasa Jepang, Iya. ya kita panggil orang tuanya. Intinya ya kita tidak teruskan, karena kalau diteruskan berbahaya. Uangnya keluar terus tapi tidak bisa berangkat ke Jepang. Iya. Ya jadi kita mempertanggungjawabkan moral supaya anak tetap bisa berangkat. Ya memang EQ-nya harus bisa mengikuti. Terus yang kedua sikap. Nah sikap orang Jepang kan disiplin. Iya. Dan ya kalau orang Indonesia bilangnya saklek lah. Iya. Misalkan di sini udah ada aturan. Kalau saya aturannya masih toleransi 1 minggu, misalkan 1 minggu itu saya kasih toleransi rambut nggak cepat, nggak apa-apa, masih panjang. Tapi kalau udah 1 minggu Senin masuk belum pendek ya saya keluarkan. APC lah ya. Iya, pokoknya tidak bisa itu. Abri bukan Iya. cepat. Nah, gitu. termasuk merokok Mas. Merokok nggak boleh. Nggak boleh. Kalau merokok tahun di sini ya, Iya. udah nggak usah ikut. Langsung berarti. dikeluarkan. Langsung keluarkan. Termasuk jenengan nggak merokok. Saya alhamdulillah karyawan di sini gurunya tuh nggak ada yang merokok sama sekali. Semuanya Iya, ya. semuanya. Alhamdulillah. Dan semuanya ex Jepang. Ex-Jepang semuanya ya. Jadi bisa merasakan ya Mas ya. Iya betul. Ya, Nah, kan? kalau kita guru terus akan bilang nggak boleh merokok, kita merokok kan nggak bisa. Iya. Nah makanya alhamdulillah nggak ada yang merokok sama sekali. Jadi wajib tidak merokok. Tidak merokok. Kalau ketahuan merokok di luar langsung Nah, dekat. kita kalau itu jadi namanya merokok di luar atau di mana yang ketahuannya tidak bisa diteruskan keluar. Tapi kita juga punya aturan, orang tua kita panggil. Jadi paling tidak orang tua mengetahui bahwa punya anaknya ini sikapnya jelek, karena memang harus berhenti merokok. Jadi Jepang itu punya aturan, ya dalam waktu pendidikan ya, kalau di Jepang sih tidak masalah. Tapi di sini punya aturan, merokok itu kalau kan tidak boleh. Kalau dia sampai merokok berarti mencuri, tuduhannya mencuri. Iya. Nah itu kesalahan fatal. Itu ya. Seperti Jadi kalau di Jepang itu kalau mencuri itu fatal langsung ya. Betul ya.
Kemudian terkait dengan disiplin nih Mas, ini kan di asrama ini ya. Kemudian kan banyak berbagai apa namanya faktor lah ya, Ya. ras, suku, agama dan sebagainya. Gimana cara mendidiknya terkait dengan? Lah, kebetulan saya dulu itu ke Jepang itu satu perusahaan memang dicampur-campur. Jadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Padang, ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur. Lah, pengalaman itu yang membuat saya di sini ya saya terapkan. Jadi saya di sini tidak memandang dari mana, tidak ada. Jadi ya se-Indonesia sama. Makannya nasi ya makan nasi semua. Jadi Semua ya. tidak ada oh ini dari Jawa harus begini, ini dari mana Tegal begini, itu semuanya sama. Sama, Tidak ada ya. perbedaan sama sekali tidak. Gitu ya. Kemudian untuk bahasa ini, Hmm. ada berapa orang nih yang melatih bahasa di Yasui ini Pak? Bahasa itu ada 9 orang yang motivasi. 9 orang. 9 orang. Tapi Ahli semua ya. ahli semua. Jadi malah saya bahasanya kurang bagus. Bagus ya. Tapi gurunya alhamdulillah karena guru ya. Kalau saya kan bukan guru. Jadi gurunya bagus-bagus banget. Artinya dia punya level sudah hampir dengan orang Jepang sama. Mahir. Dia mahir. Jadi Mahir, ya. komunikasi itu bahasa segala macam sudah bisa. Udah bisa ya. Dan gurunya semua dari Jepang, ex-Jepang. 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 Orang sini juga lokal. Orang sini. Ya, Rajawana. dari Kejobong, Oh, Kejobong. Rajawana, lokal sini semua. Lokal ya. Itu ex dari sini juga apa enggak? Yasui. Ya 80%. 80% ya. 80% Yasui. Ex Yasui ya. Jadi Mantap dia ya. yang sikapnya bagus, pinter ya saya angkat jadi karyawan di Yasui. Ya, kalau di asrama kan ada jam ini ya. Ini jadwalnya gimana ini jadwalnya? Jadwal ya dari pagi itu karena rata-rata Muslim itu Iya. sholat subuh. Di Dari masjid? sholat subuh ya ada di sini ada musolanya. Musolanya, Ya. Kemudian nanti setengah 6 itu bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, kemudian jam 6 olahraga pagi. Kemudian setelah olahraga itu ya bersih-bersih mandi, kemudian makan. Nanti terus jam 8 itu kumpul di depan. Nah jam 8 itu rensu itu latihan bahasa Jepang, ngomong dengan temannya Iya. atau menghafalkan huruf. Kalau awal menghafalkan huruf, awal itu menghafalkan huruf. Kalau yang sudah agak mahir baru ada selamat pagi tapi dengan bahasa Jepang. Kemudian jam 9 masuk kelas. Nanti di kelas itu sistem Jepang itu setiap 2 jam istirahat 10 menit. Jadi kita juga langsung terapkan di sini. Cara kerjanya ya. Cara kerja sama, jadi seolah sedang bekerja. Nah kemudian jam 8 masuk, jam 10 istirahat 10 menit. Kemudian nanti masuk lagi jam 12 istirahat 1 jam. Nah jam 1 masuk, nanti jam 3 juga istirahat 10 menit lagi, masuk lagi, keluar jam 4 atau jam 5. Nah malam-malam karena bahasa Jepang itu sulit, tulisannya kan kayak Honosoroko. Iya. Nah padahal ada 3, Honosoroko 3 kan sulit, ada hiragana, katakana, kanji. Nah kalau Indonesia kan hanya romaji ABC kan. Iya. Nah makanya kita ada PR malam-malam ya ABC Honosoroko itu sama artinya hiragana, katakana, tulisan Jepang. Itu kita sebut setiap hari. Berarti full ya. Full ini full. Full ya dari apa? Dari pagi sampai Malam. malam itu udah ada jadwalnya ya. Sudah ada. Seandainya ada yang tidak ikut satu jadwalnya gimana ya? Ada sanksinya enggak? Sanksinya biasanya dikasih tambahan PR. PR ya. PR-nya lebih banyak. Biasanya misalkan nulisnya 10 baris, dia jadi 15 atau 20 baris. Tambah kumpet. Iya seperti itu. Jadi hukumannya tidak menyiksa tapi memang supaya dia lebih menghafalkan. Untuk mendaftar di Yasui gimana nih caranya? Daftarnya. Daftar Yasui itu misalkan dari kita kebetulan kerjasama SMK. Jadi SMK yang sudah kerjasama dengan kita tinggal hubungi BKK saja. Iya. Itu nanti bisa langsung begini. Yang kedua bisa langsung datang ke Yasui lagi. Yang mandiri ya. Yang mandiri langsung ke sini bisa. Di webnya ada, Pak? Webnya ada. Webnya ada, terus emailnya ada, lengkap itu sudah lengkap. Ini terakhir nih Pak, terakhir ini kan pengalaman Bapak udah banyak banget nih yang dari CPNS keluar dengan sukses lah saya akui ya nih, sukses dan bisa membawa anak-anak muda kita ke Jepang dan banyak yang berhasil nih pulang ke rumah kemudian bisa usaha. Nah ini terakhir ini untuk anak muda yang nonton ya, yang nonton YouTube ini gimana nih pesannya lah. Kalau pesan saya, kita kan orang Jawa prinsipnya adalah mangan orang mangan kumpul. Iya. Nah, jadi kita dirubah. Jadi dulu dibalik, kumpul orang kumpul, sing penting mangan.
Kayak gitu Ya, ya. jadi itu prinsip seorang dari sukses. Hmm. Jadi sekarang kerja di Jabodetabek, ternyata kan sekarang ini kan Iya. ya bisa berharapan bisa sukses, tapi tidak bisa sesukses ke Jepang. Jepang itu. Ya. Jadi menurut saya ya, mari bagaimana caranya biar bisa berangkat ke Jepang, biar menjadi sukses. Cari modal dulu ya. Betul seperti itu Cari modal nanti diterapkan di di Indonesia. Ya. Ya udah, terima kasih. Semoga Yasui semakin jaya, Amin. semakin banyak Amin. dan bisa membawa generasi muda terutama ya. Wanita juga ada ya. Bisa wanita. Ya, wanita ada, generasi muda kita untuk bisa nyari pengalaman yang pertama, yang kedua adalah nyari modal untuk dibawa ke Indonesia dan berusaha di Indonesia. Mungkin itu ya Pak ya. Iya, betul. Kesimpulannya ya. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Banyak ini udah banyak berbincang nih. Matur nuwun Pak. Ya.